Kawan-kawan sekalian, terkadang kita merasa bahwa bekerja, mencari nafkah, berbisnis itu adalah perkara masalah dunia. Kita merasa bahwa nggak ada nilainya yang terlalu sangat ruhiyah, ya jauh dari kemudian akhirat. Perasaan-perasaan seperti ini, kalau misalnya terus-menerus ada di hati kita, terus-menerus menghantui pikiran kita, cepat atau lambat, berbahaya sebenarnya, akan membuat kita males, akan membuat kita bad mood. Kita akan kemudian malas untuk bikin bisnis model yang bagus ya. Kita akan malas untuk berjualan. Kita akan merasa untuk apa pencapaian. Kita akan enggan untuk mengoptimalkan semua kemampuan yang ada di dalam diri kita. Lalu seperti apa harusnya kita memandang masalah mencari nafkah? Lalu seperti apa seharusnya kita menempatkan proporsi, seharusnya seperti apa bisnis itu di dalam hati kita, seperti apa dunia itu dalam proporsi di dalam hati kita. Nah, insya Allah dalam tayangan ini kita akan menjelaskan, ya insya Allah berdasarkan Quran dan Sunnah, bagaimana kemudian kita menempatkan perkara dalam mencari nafkah, dalam kemudian mengoptimalkan semua kebaikan yang ada di dalam diri kita. Saksikan tayangan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk episode 48 kali ini dengan topik bisnis itu fisabilillah. Ya. Apa iya gitu ya. Jadi judulnya saya buat bisnis itu fisabilillah apa iya, bahwa kita seperti yang tadi di pembukaan saya sampaikan, kita merasa bahwa bisnis ini perkara dunia. Bisnis ini bukan perjuangan. Ya, nafkah mencari kehidupan bagi diri kita itu adalah jauh dari akhirat gitu. Sehingga kita ngerasa terkadang apakah ini benar untuk dilakukan, apakah ini harus diperjuangkan. Perasaan-perasaan seperti itu bikin kita lemes, bikin kita nggak mau berjuang, dan sebenarnya ini berbahaya banget gitu. Maka dalam topik kali ini saya ingin menyampaikan tentang bahwa bisnis itu fisabilillah apa iya. Nah, mari kemudian kita buktikan, mari kemudian kita belajar, mari kemudian kita mengambil insight dari Quran ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah membersamai sampai episode 48 ini ya. Sabar-sabar kita belajar seminggu 2 kali ya. Dan waktu tayangan ini tampil insya Allah secara harusnya sudah ada TLE podcast ya di hari Sabtu. Jadi pilar dari kanal Quranic Insight for Entrepreneur ini bukan hanya monolog saya satu arah, tapi sudah ada diskusi ini TLE. Nanti ada lagi beberapa pilar program untuk pengusaha muslim yang lain, ada business encode ya, kemudian kita bagaimana bisnis decode ya, kita bagaimana mengkodifikasi bisnis yang ada di lapangan ya, membedah apa aja kekuatan mereka, dan ada beberapa program lainnya lagi untuk teman-teman yang bergerak sebagai entrepreneur muslim di lapangan market ini. Oke. Saya ingin masuk sahabat-sahabat sekalian begini. Manusia itu, sahabat-sahabat sekalian ya, kita tuh bekerja atas value. Ya, kita tuh bekerja atas value. Jadi apa yang menjadi value kita itu yang akan kita perjuangkan. Ya. Seseorang yang value-nya misalnya halal. Ya, seseorang yang value-nya misalnya halal, dia punya value halal, maka dia akan berfokus pada ini nih. Ini halal enggak? Ini nih fikihnya gimana? Karena itu jadi tatar nilai dia. Dia menjadi standar nilainya. Bahwa saya harus melakukan sesuatu tuh yang halal. Ada juga orang yang ya mabuk lah ya. Terus kalau misalnya mau ya haram sikat lah. Ada juga yang punya value begitu, tapi ada yang punya value strict. Saya cuma mengerjakan yang halal saja. Ada yang punya value misalnya family. Ya. Pokoknya apapun keluarga. Kalau misalnya bisnis ini membuat saya nggak bisa sama keluarga, kalau misalnya pekerjaan ini membuat saya kehilangan akhir pekan bersama keluarga, saya nggak mau. Ya, Sunday atau Saturday, Sunday itu fully untuk keluarga. Saya cuma mau kerja Senin sampai Jumat. Ada orang-orang yang begitu. Saya pokoknya malam harus balik ke keluarga. Saya pokoknya nggak mau nambah lagi pekerjaan, nggak mau lembur dan seterusnya. Itu ada. Itu namanya value. Ya. Nah, di titik value ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga value yang juga terkadang value ini
jadi sekuler menurut saya. Apa sekuler? Value-nya begini. Ya. Ini perkara akhirat atau ini perkara dunia. Jadi dia bagi-bagi begitu, ya. Padahal saya udah sampaikan jauh-jauh di beberapa episode sebelumnya bahwa bisnis itu ya perkara akhirat juga. Ya, tapi di sini akan saya dalamin lagi. Bisnis itu adalah perkara akhirat juga. Perjuangan Anda ya memberikan nilai ke pasar, memberikan layanan produk, membangun program kebermanfaatan, ya itu adalah akhirat juga. Itu adalah kebermanfaatan juga. Itu adalah amal soleh juga. Tapi banyak juga di hati orang itu, sebagian orang tentu nggak semuanya, merasa bahwa udahlah yang sifatnya akhirat itu yang ubudiyah. Jadi dia punya value ya yang sifatnya akhirat itu yang ibadah. Kalau udah masalah cari duit, kalau udah masalah dunia, kalau udah masalah cari nafkah, itu kemudian atau masalah kemudian kreativitas inovasi, itu bukan fisabilillah. Nah, hal ini teman-teman sekalian akan saya bongkar di Quran surah. Ya, kita akan jalan-jalan ini Quran surah Saba, ya, Quran surah Saba, surah ke-34 ayat 10 sampai ayat 13. Nah, gimana nih bunyi ayatnya? Kita akan sama-sama ke surah Saba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah penggalan kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dan memberi karunia kepada Daud dan Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa di Quranic Insight for Entrepreneur ini kita muter-muter banyak di kisah Nabi Daud alaihissalam dan kisah Sulaiman alaihissalam? Karena keduanya adalah teladan Nabi, adalah kemudian modeling seorang Nabi. Keduanya adalah Nabi yang kemudian punya kekuasaan, punya harta, punya keberlimpahan. Jadi kalau modeling keberlimpahan itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mari saya akan sampaikan di sini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibal awwibi ma'ahu wat-thair. Wa alanna lahul hadid. Ya, jadi walaqad ataina Dawuda minna fadla, dan kami berikan kepada Daud itu fadilah, kelebihan dari kami, ya. Minna fadla, fadilah, Allah kasih banyak fadilah, dan fadilah itu nanti nyambung kawan-kawan sekalian di surah Al-Jumu'ah, ya, bahwa kita disuruh mencari fadilah Allah di muka bumi. Lalu kemudian ya jibal, wahai gunung, awi bima'ahu at-thair, ya, wahai gunung bertasbih, dan burung-burung bertasbihlah berulang bersama Daud. Ya, ada yang juga menerjemahkan ini bernyanyilah. Bernyanyilah di sini maksudnya awibi, di sini akar katanya taubat, ya. Tapi ada juga yang kemudian bersenandunglah. Apa maksudnya bersenandung? Bersenandung ini bersenandung tasbih, bersenandung taubat kepada Allah. Wa alanna lahul hadid. Wa alanna lahul hadid, dan kemudian kami telah melunakkan besi itu kepada Daud. Nah, ini menarik. Ani'mal sabighatin wa qaddir fi sard, ya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Ini kalimatnya menarik ini. I'mal, ya, jadi amal, bekerjalah. I'malu itu bekerjalah. Ani'mal, maka buatlah, kerjakanlah, sabighatin, baju besi, wa qaddiru fi sard, dan tenun, karena bisa dilunakkan di tenun. Wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir, dan kerjakanlah kebaikan. Ini, ya. Jadi memintal baju besi, ya, membuat baju besi, wa'malu sholihan, itu juga setara dengan amal soleh. Ya, setara dengan amal soleh. Ukurlah anyamannya, waqaddiru fisar, inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Ya. Saya coba menjelaskannya. Jadi dalam satu periwayatan, dulu baju besi itu dia lempengan-lempengan ditaruh di badan. Menyebabkan apa? Ketika bentuknya dia lempengan, itu jadi susah bergerak. Pasukan Tolut, ya. Jadi pasukan Tolut yang dimana Nabi Daud juga memimpin di situ, itu kemudian berat, gitu. Nah, maka dari itu supaya kemudian gerakannya itu ringan, maka dipintal, ya. Jadi besi itu gimana ya gambar dipintal nih? Saya nggak pandai gambar mintal nih. Jadi bahasanya dipintal gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi besi itu disambung-sambung seperti baju zirah. Jadi seperti baju tapi dia terpintal menjadi lempengan yang kecil-kecil. Artinya apa? Di sini terjadi yang namanya proses edit value.
Gitu loh baca ayatnya tuh. Proses added value, memintal besi, melunakkan besi. Berarti ada apa? Ada proses, ya. Berarti ada proses pertambahan nilai. Ada proses pertambahan nilai. Ada proses mengubah bentuk. Dan itulah bisnis hari ini kan. Anda hari ini mengubah bentuk dari benang jadi kain, dari kain jadi baju, ya. Ini ada kamera, ada studio, lalu jadi program. Ini menambah nilai, ya. Maka proses bekerja menambah nilai, dan perhatikan di depannya sudah Allah perintahkan kerjakanlah. Dari itu perintah Allah, kerjakanlah. Dan dia disambung dengan, teman-teman sekalian, disambung dengan kalimat di sini, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Jadi memintal, ya, kalau ada waw ataf itu dia setara. Jadi memintal baju besi, membuat baju besi, sabighatin, membuat baju besi itu, dia setara dengan amal soleh. Maka kalau Anda memproses added value, Anda bikin barang, ya, kawan-kawan ini kemudian bangun produk, gitu kan, memproduksi, itu adalah bagian dari amal soleh. Itu bagian dari amal soleh, ya. Kalau kurang puas lagi, ya, kalau kurang puas, masa sih Ustaz, masa bikin produksi itu amal soleh, masa bikin sesuatu, misalnya kita bikin nasi goreng, masa bagian dari amal soleh? Ya ayatnya begitu. Jadi kalau Anda memberi nilai tambah pada sesuatu yang bermanfaat bagi orang, ini kan bermanfaat bagi tentaranya, itu adalah bagian dari amal soleh. Kita lihat ayat 12 sekarang tentang Sulaiman. Wali Sulaiman riha guduha syahrun warawahuha syahrun. Jadi, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Itu artinya saking cepatnya, ya. Diperjalankan pagi sama sore itu udah sama kayak sebulan. Wa asalna lahu ainal qitr, ya, dan kami alirkan ainal qitr. Jadi leburan cairan tembaga. Jadi ada tembaga yang kemudian Allah alirkan, udah cair. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih. Ya, dan jin itu bekerja kepada Sulaiman atas izin Allah. Wa may yazik minhum an amrina nudhiqu min adabi sa'ir. Yang kalau menyimpang Allah kemudian azab. Kita lihat di sini ada kalimat Allah hadirkan tundukkan angin, ya, dalam perjalanan Allah cairkan tembaga. Ini artinya Allah kasih sumber daya. Nah, yang menarik itu adalah di ayat yang ke-13. Ya'maluna lahu ma yasha'u mim mahariba wa tamathila wajifanin kal jawabi wa kudurin rasiyat, ya. Mereka jin itu bekerja, ya, dan diperintahkan untuk bikin gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam, periuk, dan tentunya ini syariat di Nabi Sulaiman. Patung waktu itu dipersilahkan untuk dibangun, tetap berada di atas tungku. Nah, kalimatnya adalah, lihat ini potongan akhirnya dari ayat 13, ya. Dan ini tolong teman-teman pegang betul 34, surah 34 Saba ayat 13. Pegang betul ini potongan terakhirnya. Jadi potongan terakhirnya itu kalimatnya begini teman-teman sekalian. Ini saya kasih highlight, ya. Saya kasih highlight di layar. I'malu alu Dawuda syukra. Ya. Bekerjalah wahai keluarga Daud syukran untuk bersyukur. Bekerjalah kamu untuk bersyukur. Wa qalilum min ibadis syakur, dan sedikit sekali hamba yang bersyukur. Jadi teman-teman sekalian, bekerja, berbisnis, itu dia dua. Dia adalah amal soleh, dan dia adalah bentuk syukur. Kenapa bentuk syukur? Karena jin sudah ditundukkan, angin sudah ditundukkan, tembaga sudah ditundukkan, besi sudah dilunakkan. Kerja. Allah udah kasih sumber daya, kamu bentuknya bersyukur. You bersyukur dengan kerjain, gitu loh teman-teman sekalian. Saya bikin konten dalam bentuk syukur. Ada yang dukung alat, Masjid Al-Fat dukung studio. Ayo kita kerja, ya. Dalam satu tarikan nafas dakwah, tapi juga ini adalah industri media, ya, media dakwah. Ayo kita kerjain.
nanti bisa benefit apa? Ya, pelan-pelan nanti terhimpun penonton. Mungkin nanti ada yang bisa ngiklan apa, placement apa. Nah, itu adalah bagian dari, ini masih kosongan ya. Masih kosongan ini meja nih. Nah, ini adalah bagian dari added value. Ya, kita harus bantu dong pengusaha muslim yang mau nge-branding. Kenapa enggak? Ya boleh aja nanti beriklan di sini. Ya, untuk kemudian jadi rotasi income bagi studio, bagi channel. Nah, kalau channel nanti punya revenue stream, dia bisa baikin alatnya, dia bisa memperbaiki banyak hal, membangun riset, membangun pertumbuhan. Kepadanya saya juga jadi bertumbuh dan seterusnya. Kepada orang-orang di balik layar juga jadi ada pertumbuhan ya untuk kehidupan mereka. Nah, ini pikiran. Nah, Allah mengatakan i'malu gitu loh teman-teman sekalian. Kerjain. Kan udah dikasih angin gitu loh. Ini kalau misalnya Quranic Insight nih, saya bangunkan Quranic Insight-nya. Wali Sulaimana riha guduha syahrun warawaruha syahrun. Saya di Bandung. Ya. Kalau dulu nggak ada teknologi, gimana kita mau nyampe ke Jepang kita ngomong? Gimana kita mau nyampe ke Kalimantan kita ngomong? Sekarang dalam satuan waktu saya syuting di sini, Anda bisa merasakan dimanapun Anda berada ada saluran internet, Anda bisa buka. Bukankah itu adalah tanda petik riha? Ya, bukankah itu adalah kemudian sebentukan angin ya? Riha di sini rih ya, angin ya. Ya kan digital itu kan di udara, Pak. Digital itu di udara. Kita bisa ambil insight ke situ. Yang dulunya harus 1 bulan Allah ringkaskan lagi. Nah, itu Allah kasih sumber daya. Allah sudah ringkaskan waktu untukmu. Allah sudah pepetkan waktu untukmu. Allah sudah kemudian simplifikasi banyak hal untukmu. Maka Allah minta di ayat yang ke-13, i'malu ala Dawud syukra. Nah, di sini memang jin ditundukkan. Ya, kalau kita nggak ditundukkan jin lah. Kita punya tim, ya. Kita punya orang-orang yang bersamai, ya. Teknologi, tembaga dicairkan, besi dilunakkan. Coba di sini supaya teman-teman paham. Ini gemes saya kalau misalnya udah bahas yang mind blowing begini. Coba besi dilunakkan, tembaga dicairkan. Ini ayat di Quran ini. Besi disuruh nganyam. Tuh Allah tuh masuk ke hal-hal yang sangat fundamental begitu tuh. Ini tuh teknologi. Berarti Allah mengatakan, aku udah karuniakan teknologi minna fadla, kelebihan-kelebihan. Maka kerjain gitu loh. Ya. Kita Masya Allah udah disupport alat dan seterusnya. Ayo kerja. Nah, teman-teman itu banyak potensinya. Kita ini dikasih potensi luar biasa. Kita dikasih potensi badan, dikasih potensi pikiran, dikasih potensi pertemanan, dikasih ilmu di YouTube. Banyak banget. Anda mau belajar peternakan, mau belajar bengkel, mau belajar apapun. Ini di digital ada semuanya. Ayo i'malu. Ya, kerjakan itu semua. Kerjakan sebagai apa? Di sini kalimat ayat 13. I'malu ala Dawud. I'malu, bekerjalah wahai keluarga Dawud syukran. Nah, ini dia syukran. Sebagai bentuk syukur. Bekerja adalah bersyukur. Ya. Coba di sini. Saya pelan-pelan ya Allah. Nah, bekerja ya adalah bersyukur. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Kebalikannya apa? Males, enggan, ya, baper, mager. Berarti apa itu? Kufur nikmat. Maka akan bertambah azab. Quran. Oke. Teman-teman sekalian, di Quran udah jelas ya. Ini saya sudah bicara 17 menit. Ya, waktu saya target ini 25 menitan aja. Nah, sekarang kita buka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita buka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar engkau keluarkan di jalan Allah, nggak main-main. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. 1 dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak. Nggak main-main nih. Misalnya ada orang nggak merdeka dulu, orang diperbudak, dipunyai sama orang. Kamu jual berapa budakmu? Saya jual 1000 dinar. Beli 1000 dinar. Ayo kamu merdeka. Itu membebaskan budak, membebaskan orang.
tasaddaqta bihi ala miskin, ya, lalu kemudian bersedekah kepada orang miskin. Jadi bebaskan budak, sedekah pada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ya. Jadi dan 1 dinar yang kamu kemudian infakkan kepada keluargamu, maka lebih besar daripada amalan-amalan yang tadi itu. Ya. Amalan-amalan yang sebelumnya tadi itu. Jadi 1 dinar nafkah keluarga gede banget teman-teman sekalian. Sorry keputus ya. Ini dia. Hadis riwayat Muslim 995 sahih. Nah, ini harus teman-teman pahami. Jadi cari nafkah itu fisabilillah teman-teman sekalian. Berjuang Anda untuk rumah tangga Anda itu fisabilillah. Ya, saya kemarin ngaji sama tafsirnya Ustadz Budi Asyari ya, tentang kisah Nabi Adam. Ternyata kalimat Nabi Adam itu, kepada Nabi Adam itu kan masuklah ke dalam surga wa anta wa zawjukal jannah. Jadi masuklah ke dalam surga, nanti kamu bersama pasanganmu. Jadi tafsir dari yang kemudian dibangun oleh di surah Al-A'raf itu nanti kita akan bahas dalam kesempatan. Laki-laki itu menyediakan kediaman. Gitu kan. Laki-laki itu menyediakan kediaman bagi pasangannya. Nah itu berarti kalau kita niat bekerja, saya harus beliin rumah nih untuk istri saya harus menyediakan kontrakan, menyediakan tempat. Itu juga bagian dari fisabilillah. Ya, ini satu perspektif hadis. Yang berikutnya, ya, ini nanti saya bacakan ujungnya. Seorang sahabat pernah berpapasan dengan Nabi SAW, lalu ini riwayat At-Tabrani ya. Lalu para sahabat tadi, ya. Saya pasin. Nah, ya. Lalu para sahabat tadi juga turut menyaksikan warna kulitnya yang legam, ya, dan karena sangat rajin gitu. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya pria semacam menikut berjihad," maksudnya para sahabat tuh dia rajin gitu kan, kulitnya sampai hitam. "Coba yang begini nih jihad." Maksudnya coba yang begini ini supaya dapat perspektifnya ya. Coba yang begini ini nih jangan cuma kerja gitu loh. Perang lah sama kita. Nah, kurang lebih begitulah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menimpalinya. Kalimatnya Rasulullah, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a." Barang siapa yang dia keluar rumah, yas'a, dia sa'i, dia kerja, ala waladihi sigaran, ya, untuk kemudian menafkahi anaknya yang masih kecil, fahuwa fisabilillah. Itu fisabilillah boy, kawan-kawan sekalian, itu fisabilillah teman-teman sekalian. Ya Allah, kita ini ngedit, ya, kita ini kerja, cari duit, jualan, canvassing, itu fisabilillah. Jangan ada perasaan bersalah. Sholat 5 waktu, azan sholat. Allah itu hanya mewajibkan little part aja loh teman-teman sekalian. Dalam 5 waktu, sambil kerja you zikir, sambil jaga outlet you zikir, sambil bersantai you zikir. Waktunya malam istirahat, waktunya sholat. Tapi jangan males gitu loh. Ngomong aja misalnya soleh segala macam, tapi nggak mau beramal. Nah ini gimana? Ini fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi saykhain, ya, kabirain. Jadi kalau misalnya dia keluar untuk kemudian menafkahi kedua orang tuanya, ya, di sini kalimatnya nih, sakhain itu syekh yang sudah tua ya. Kabira ini itu kedua orang tua. Kabir itu dia usianya sudah dewasa. Fahuwa fisabilillah. Maka itu adalah bagian dari fisabilillah. Itu adalah dia artinya juga yang udah tua renta, dia juga berjuang di jalan Allah. Nah, teman-teman sekalian. Nah, jadi ya Allah ya Rabbana, kita udah dapat di sini baik Quran maupun hadis, mau diputar-putar gimana pun, ya, baik Quran mau hadis mau diputar-putar gimana pun, semuanya yang namanya bekerja, beramal di lapangan nih, kita berbisnis, kita beramal, kita nambah value, kita bikin program, itu adalah amal soleh. Oke, sekarang saya udah 23 menit bicara, saya akan tutup dan saya akan sampaikan konklusinya. Teman-teman sekalian begini.
Maka sebagai pengusaha muslim, ya, kita harus mengambil posisi untuk giat dan tekun. Ya. Jangan sampai tidak ada pengusaha muslim yang bikin airline, pesawat, ya, layanan pesawat. Setiap orang nih butuh terbang. Kalau pengusaha muslimnya males, ya, akhirnya yang bikin orang lain. Ya, nanti kita ribut lagi, ya, ini kenapa non muslim punya airline lebih maju dan seterusnya, karena kamu nggak buat. Ya, kalau udah tahu masyarakat butuh kanal distribusi, ya bikin kanal distribusi. Nanti ngomong lagi kenapa pengusaha non muslim punya 80.000 outlet, kita nggak punya, ya karena kau nggak bikin, karena kita nggak bikin. Nanti ribut lagi kenapa influencer di sana mabok-mabok, pegang wine di Bali, joget-joget, followernya 5 juta, karena Anda nggak bikin konten. Ya, sahabat-sahabat teman-teman kita, Ustadz Felix Show, Yuk Ngaji, Fuad Naim, ya, Ustadz Salim Afila, bagus-bagus tuh followernya. Mereka bikin konten, mereka fight, ya, Bang EN, Kiai Haji Adi Pratama Larisindo, mereka bikin konten. Ustadz Lukmanul Hakim, mereka bikin konten. Nah, jadi teman-teman sekalian, maka keputusan adalah ayo kita giat, ayo kita masuk ke market ini memberikan nilai tambah pada pasar. Gitu loh. Jangan males, jangan enggan. Niatkan apa? Amal soleh. Nanti habis ini kita di episode setelah ini saya akan bicara tentang kalau kita udah semangat kemana rute perjalanan kita, kemana rute perasaan kita, ya insya Allah. Nah, berikutnya optimal teman-teman sekalian. Jadi satu, ayo kita putuskan giat. Yang kedua, kita optimal. Mana nih yang kita harus optimasi? Oh, kita udah bekerja, tapi udah optimal belum? Ya, saya suka mengulang-ulang ini. Langit kita terlalu tinggi, kita terbang terlalu rendah. Langit kita segini nggak? Saya kemarin konsultatif di sebuah entitas sekolah Islam, lalu saya bilang berapa data orang tua siswa Anda, berapa data jejaring Anda, 2000-an wali murid, wali santri, wali siswa yang kemudian pernah bayar 25 jutaan ke atas. Saya bilang potensi luar biasa. Kenapa nggak digarap misalnya infaknya? Akhirnya dia ngomong, ya Ustadz, kemarin kita pengadaan AC nggak pakai uang pangkal, nggak pakai SPP, 290 juta. Nah, itu aja nggak pakai institusi seriusnya, cair 290 juta. Kenapa Anda nggak bikin baitul malnya? Ya, lalu begitu kita buka banyak lahan wakaf sekian hektar di area beberapa area tertentu. Kenapa nggak dijadikan bisnis center? Kenapa nggak dijadikan tempat outbound kayak? Kenapa nggak dijadikan hotel sekalian? Kenapa nggak dijadikan venue sekalian? Kenapa nggak dijadikan potensi besar untuk kaum muslimin? Kita tuh masalahnya di sini teman-teman sekalian. Ya, sorry saya izin panjang dikit. Kita tuh masalahnya di sini. Males. Kemalasan berbaut spiritual. Untuk apalah dunia, untuk apalah dunia. Kamu berani nggak ngomong sama Nabi Daud? Untuk apa bikin baju anyaman besi? Itu kan dunia. Berani nggak ngomong begitu? Ya. Kalimatnya jelas di Quran. I'malu ala Dawuda syukran. Bekerjalah wahai keluarga Daud. Siapa itu Daud? Itu keluarga Daud itu. Daud ini ayahnya Nabi Sulaiman. Ala Dawud, itu artinya keluarga besar Dawud. I'malu ala Dawud, kamu udah dapat semua sumber daya, syukran, sebagai bentuk kesyukuran. Jadi ayo teman-teman, ya, Quranic Insight for Entrepreneur ini saya niatkan untuk kemudian kita punya perspektif yang benar sama kehidupan ini. Setiap kaum muslimin butuh terbang pakai pesawat. Setiap kaum muslimin butuh beras. Setiap kaum muslimin butuh makan, dia butuh restoran. Setiap kaum muslimin butuh perumahan. Kalau kaum muslimin males untuk provide ini, kalau kaum muslimin ini males untuk memberi nilai tambah pada ini, nanti akhirnya yang bikin baju bukan kaum muslimin, yang jual baju bukan kaum muslimin, yang punya teknologi bukan kaum muslimin, yang jadi influencer bukan kaum muslimin, yang YouTube-nya tegak-tegak berpengaruh bukan kaum muslimin, yang punya restoran bukan kaum muslimin. Kita cuma jadi industri aja, giliran halal diurus, nggak tahu juga gimana ya. Mudah-mudahan benar halalnya, asesor disesmen dengan baik ya, saya hormati ya. Tapi kemudian gimana gitu loh. Ya, kita sebagai pasar yang besar ini, teman-teman cuma kemudian nonton. Alasannya itu kan dunia, Ustadz. Itu kan dunia. Gimana dunia? Ya. Ya, kerja di perusahaan, ya, karirnya nggak diperhatikan baik, akhirnya kemudian kaum muslimin di situ nggak bisa berkarir dengan baik, nggak bisa compete dengan baik. Ini masalah panjang. Kenapa? Masalah di perspektif. Maka Quranic Insight for Entrepreneur membedah sudut pandang ya secara bijak
ya secara konseptual kepada teman-teman agar semangat melangkah berbisnis. 30 minutes insyaallah. Terima kasih. Saya mengajak sahabat-sahabat untuk klik di portal di bawah ini, kita gabung jadi portal Santri Quranic Insight for Entrepreneur. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan baik dan tunggu program-program kami yang lainnya. Terima kasih, episode 48. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.